Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Semoga sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran, yaitu materi asam dan basa. Kompetensi dasar pada bab ini adalah 3.10, yaitu menganalisis sifat larutan berdasarkan konsep asam dan basa. Dan 4.10, mengajukan ide atau gagasan tentang penggunaan indikator yang tepat untuk menentukan keasaman asam basa atau titrasi asam atau basa. Pada kompetensi dasar 3.10 ini, kita akan membahas mengenai zat-zat yang bersifat asam atau basa dalam kehidupan sehari-hari, memahami perkembangan berbagai konsep asam basa, memahami kekurangan pada setiap perkembangan teori asam basa, memahami klasifikasi dan penggunaan indikator asam basa, dan membahas bahan alam yang dapat digunakan sebagai indikator, serta menentukan nilai pH asam kuat, basa kuat, asam lemah, dan basa lemah. Dan pada KD 4.10, kita akan menguji cobakan penggunaan indikator pada bahan alam. Tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, siswa dapat menentukan zat-zat yang bersifat asam atau basa dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa dapat memahami perkembangan konsep asam basa menurut Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Yang ketiga, siswa dapat menentukan kelemahan dari perkembangan konsep asam basa menurut Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Keempat, siswa dapat mengklasifikasikan indikator asam basa dan menemukan indikator dari bahan alam. Yang kelima, siswa dapat melakukan percobaan penggunaan indikator pada bahan alam. Dan yang keenam, siswa dapat menentukan nilai pH asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah. Tahukah kamu, asam dan basa banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari? Mulut yang terasa masam ketika bangun tidur menandakan bahwa mulut mengandung asam yang diproduksi oleh bakteri. Nah, keasaman mulut yang sangat mengganggu tersebut dapat diatasi menggunakan pasta gigi atau obat kumur. Pasta gigi atau obat kumur mengandung basa sehingga dapat menetralkan keasaman mulut. Selain mulut, lambung juga selalu memproduksi asam. Asam lambung yang berlebih dapat menimbulkan masalah pada sistem pencernaan. Keasaman lambung yang berlebih dapat diatasi dengan menggunakan obat mah yang mengandung basa. Contoh lainnya adalah minuman bersoda sebagai asam dan sabun sebagai basa. Jadi apa itu asam dan basa? Para ahli memberikan definisi asam dan basa. Yang pertama menurut Arrhenius. Teori Arrhenius merupakan teori asam basa modern pertama yang dikembangkan. Pada tahun 1887, Arrhenius mempostulatkan bahwa ketika molekul elektrolit dilarutkan di dalam air, maka akan terbentuk ion negatif dan positif. Kemudian, pada akhir abad ke-19, definisi asam dan basa dinyatakan dalam teori ionisasi Arrhenius. Asam adalah senyawa yang apabila dilarutkan di dalam air akan menghasilkan ion H+. Sedangkan basa merupakan senyawa yang apabila dilarutkan di dalam air menghasilkan ion OH-. Contoh, HCl atau asam klorida dalam larutannya terdapat ion H+ dan Cl-. Ion H+ disinilah yang menunjukkan bahwa HCl itu bersifat asam. Selanjutnya, NaOH atau natrium hidroksida. Dalam larutannya terdapat ion Na+ dan OH-. Ion OH- disinilah yang menunjukkan bahwa NaOH itu bersifat basa. Asam basa menurut Arrhenius ini memiliki beberapa kelemahan, sehingga diperlukan penyempurnaan oleh teori lainnya. Di antara kelemahannya adalah yang pertama, sifat-sifat CO2 dan NH3 tidak dapat diterangkan dengan teori Arrhenius. Yang kedua, tidak mesti senyawa yang mengandung hidrogen bersifat asam. Hal ini dapat dilihat pada senyawa hidrokarbon seperti CH3CH2. Yang ketiga, senyawa yang bersifat basa tidak harus mengandung gugus hidroksi. Senyawa-senyawa fenol bersifat asam padahal mengandung OH, misalnya fenol, uganol, vanilin, dan sebagainya. Yang keempat, senyawa basa yang rasanya pahit tidak harus mengandung OH, seperti senyawa alkaloid bersifat basa, namun sifat basa ditentukan oleh adanya gugus amina.
Yang kedua adalah teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Teori Bronsted-Lowry berusaha untuk mengatasi keterbatasan dari teori Arrhenius. Pada tahun 1923, Bronsted dari Denmark dan Lowry di Inggris masing-masing mengusulkan metode lain untuk menjelaskan asam dan basa. Menurut Bronsted-Lowry, senyawa bersifat asam bila senyawa dapat melepaskan atau memberikan proton, disebut sebagai proton donor. Sedangkan senyawa bersifat basa bila senyawa dapat menangkap atau menerima proton, disebut sebagai proton akseptor. Ingat, proton di sini adalah ion H+. Contoh, H2O ditambah NH3 menghasilkan NH4+ ditambah OH-. H2O bersifat asam karena dapat memberi proton pada NH3 sehingga menjadi OH-. NH3 bersifat basa karena dapat menerima proton dari H2O sehingga menjadi NH4+. NH4+ bersifat asam karena dapat memberikan proton pada OH- sehingga menjadi NH3. Kemudian OH- bersifat basa karena dapat menerima proton dari NH4+ sehingga menjadi H2O. Suatu asam akan membentuk basa konjugasi setelah melepaskan ion H+-nya. Asam H2O membentuk basa konjugasi OH-. Begitu juga dengan basa. Basa akan membentuk asam konjugasi setelah menerima ion H+. Basa NH3 membentuk asam konjugasi NH4+. Jadi pasangan H2O dan OH- adalah pasangan asam basa konjugasi. Kemudian pasangan NH3 dan NH4+ adalah pasangan basa asam konjugasi. Kelemahan dari konsep asam basa menurut Bronsted-Lowry ini adalah tidak dapat menjelaskan sifat-sifat senyawa seperti BF3, AlCl3, dan NH3. Senyawa BF3 dan AlCl3 bersifat asam dan sering dijumpai dalam reaksi-reaksi organik. Senyawa BF3 maupun AlCl3 tidak mengandung hidrogen sehingga tidak mungkin dapat melepaskan proton. Sedangkan NH3 bersifat basa dan tidak dapat diterangkan menurut teori Bronsted-Lowry karena tidak mengandung ion hidrogen. Kemudian menurut Lewis, senyawa bersifat basa apabila senyawa dapat melepaskan atau memberikan sepasang elektron, disebut sebagai elektron donor. Sedangkan senyawa bersifat asam apabila dapat menerima atau menangkap sepasang elektron, disebut sebagai elektron akseptor. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui untuk memahami konsep asam basa Lewis ini, yaitu teori atom, konfigurasi elektron, elektron valensi, dan struktur elektronik. Contoh, NH3 ditambah BF3 menghasilkan NH3BF3. N itu memiliki 5 elektron valensi, maka ketika berikatan dengan 3H masih terdapat 2 elektron bebas. Sedangkan B memiliki 3 elektron valensi dan ketika berikatan dengan 3F, B tidak memiliki elektron bebas. Maka ketika NH3 bereaksi dengan BF3, terbentuklah ikatan kovalen koordinasi, yaitu dengan N yang memiliki elektron bebas memakai bersama elektronnya dengan B. Sesuai dengan asam basa menurut Lewis, maka NH3 bersifat basa karena dapat melepaskan elektron. Kemudian BF3 bersifat asam karena dapat menerima elektron. Selanjutnya, macam-macam indikator asam dan basa. Yang pertama adalah kertas lakmus. Kertas lakmus merupakan indikator buatan. Kertas lakmus memiliki 2 warna, yaitu merah dan biru. Kertas lakmus merah akan berubah menjadi biru jika dimasukkan ke dalam larutan basa dan tetap berwarna merah dalam larutan asam. Sedangkan kertas lakmus biru akan berubah menjadi merah dalam larutan asam dan tetap berwarna biru dalam larutan basa. Kelemahan indikator kertas lakmus adalah hanya dapat menunjukkan perubahan warna indikator untuk menentukan apakah larutan bersifat asam atau basa dan tidak dapat menunjukkan harga pH dari larutan tersebut. Misalnya diuji cobakan pada air sabun dan asam cuka. 5 tetes air sabun dan 5 tetes asam cuka dimasukkan ke dalam plat tetes. Kemudian masing-masing ditambahkan kertas lakmus merah dan biru. Setelah didiamkan, kertas lakmus merah tetap berwarna merah dalam larutan asam cuka dan berubah warna menjadi biru dalam larutan air sabun. Sedangkan kertas lakmus biru ketika dimasukkan ke dalam asam cuka berubah menjadi merah dan tetap berwarna biru dalam larutan air sabun. Ini menunjukkan asam cuka bersifat asam dan air sabun bersifat basa.
Yang kedua adalah indikator universal. Indikator universal adalah indikator yang dapat menunjukkan pH larutan berdasarkan perubahan warna yang terjadi. Indikator universal ialah indikator buatan berupa kertas yang dapat menampilkan nilai pH dari larutan yang diuji. Penentuan nilai pH menggunakan indikator ini dilakukan dengan cara mencelupkan indikator tersebut ke dalam larutan yang diuji. Kecocokan warna antara kertas uji yang dicelup dan warna pada kemasan menunjukkan pH larutan. Nilai pH dapat ditentukan dari 0 sampai 14. pH 0 sampai 6 bersifat asam, pH 7 bersifat netral, dan pH 8 sampai 14 bersifat basa. Selanjutnya diuji cobakan pada asam cuka dan air sabun. Asam cuka dan air sabun dimasukkan ke dalam gelas kimia, kemudian dimasukkan indikator universal. Didiamkan selama 1 menit. Kemudian lihat perubahan warna indikator universal dan cocokkan pada perubahan warna yang terdapat pada kemasan. Pada percobaan ini, larutan asam cuka menunjukkan pH 3 dan bersifat asam, sedangkan air sabun menunjukkan pH 10 dan bersifat basa. Yang ketiga adalah indikator buatan. Indikator buatan lain yang digunakan dalam laboratorium diantaranya yang pertama, phenolphthalein. Phenolphthalein memiliki trait pH antara 8 sampai 9,6. Saat nilai pH meningkat, warna indikator phenolphthalein berubah dari tidak berwarna menjadi merah muda. Yang kedua adalah metil jingga. Metil jingga memiliki trait pH antara 3,1 sampai 4,4. Saat nilai pH meningkat, warna indikator metil jingga berubah dari warna merah menjadi jingga. Yang ketiga, metil merah. Metil merah memiliki trait pH antara 4,2 sampai 6,2. Saat nilai pH meningkat, warna indikator metil merah berubah dari merah menjadi kuning. Yang keempat, bromtimol biru. Bromtimol biru memiliki trait pH antara 6 sampai 7,6. Saat nilai pH meningkat, warna indikator bromtimol biru berubah dari kuning menjadi biru. Selanjutnya diuji cobakan pada asam cuka dan air sabun. 5 tetes asam cuka dan 5 tetes air sabun dimasukkan ke dalam plat tetes. Kemudian masing-masing ditambahkan phenolphthalein, metil jingga, metil merah, dan bromtimol biru. Ketika asam cuka ditambahkan phenolphthalein, asam cuka tetap tidak berwarna. Sedangkan di dalam larutan air sabun berubah menjadi warna merah muda. Ketika ditambahkan metil jingga atau metil oranye, asam cuka berubah menjadi merah dan dalam air sabun berubah menjadi kuning. Ketika ditambahkan metil merah, asam cuka berubah menjadi merah dan dalam air sabun berubah menjadi kuning. Kemudian, ketika ditambahkan bromtimol biru, asam cuka berubah menjadi kuning dan dalam air sabun berubah menjadi biru. Hal ini menunjukkan asam cuka bersifat asam dan air sabun bersifat basa. Selanjutnya pH meter. pH meter adalah sebuah alat yang dapat digunakan untuk mengukur nilai pH larutan secara akurat. Penggunaan alat ini lebih praktis dibandingkan dengan indikator lainnya. Penggunaan pH meter secara sederhananya yaitu dengan mencelupkan elektron pH meter ke dalam larutan yang akan diuji. pH meter akan mencatat konsentrasi ion hidrogen di dalam larutan. Konsentrasi ion hidrogen diubah menjadi pH, kemudian angka yang ditampilkan pada layar pH meter menampilkan nilai pH larutan yang diuji. Selanjutnya, pH meter diuji cobakan pada asam cuka dan air sabun. Asam cuka dimasukkan ke dalam gelas kimia. Kemudian, elektroda pada pH meter dicelupkan ke dalam larutan tersebut. Sehingga, pH meter membaca pH asam cuka dan menampilkan pada layar pH meter tersebut. Hal yang sama juga dilakukan pada larutan air sabun. Sebelum dimasukkan ke dalam larutan air sabun, elektroda dibilas terlebih dahulu agar tidak terkontaminasi dengan zat sebelumnya. Kemudian baru dicelupkan ke dalam air sabun. Pada penggunaan pH meter ini, asam cuka menunjukkan pH 2,49 dan bersifat asam, sedangkan air sabun menunjukkan pH 9,41 dan bersifat basa. Selanjutnya indikator alami. Indikator alami diperoleh dari ekstrak daun, bunga atau bagian tumbuhan lainnya yang berwarna, misalnya kulit manggis, kunyit, dan bunga kembang sepatu.
Membuat indikator alami dari bunga kembang sepatu. Yang pertama, cuci bunga kembang sepatu hingga bersih. Yang kedua, potong kecil-kecil bunga kembang sepatu, kemudian digerus. Yang ketiga, ditambahkan air secukupnya pada hasil gerusan bunga kembang sepatu. Yang keempat, saring campuran bunga kembang sepatu dan masukkan ekstrak bunga kembang sepatu ke dalam wadah. Kemudian, diuji cobakan pada asam cuka dan air sabun. Uji asam basa pada asam cuka dan air sabun menggunakan bunga kembang sepatu. Asam cuka setelah diberi beberapa tetes filtrat bunga kembang sepatu berubah dari yang awalnya tidak berwarna menjadi merah. Sedangkan air sabun berubah dari yang semulanya tidak berwarna menjadi warna hitam. Hal ini menunjukkan bahwa asam cuka bersifat asam dan air sabun bersifat basa. Selanjutnya adalah penentuan nilai pH asam basa. Pertama, asam kuat dan basa kuat. Asam kuat adalah asam yang dapat bereaksi sempurna dan menghasilkan ion H+ jika dilarutkan dalam air dan memiliki derajat ionisasi sebesar 1. Beberapa contoh asam kuat diantaranya asam klorida, asam nitrat, dan asam sulfat. Untuk menentukan pH larutan asam kuat, digunakan rumus pH sama dengan min log H+. H+ pada asam kuat dapat ditentukan dengan menggunakan rumus H+ sama dengan Ma dikali A, di mana H+ adalah konsentrasi ion H+, Ma adalah konsentrasi larutan asam, dan alfa adalah banyaknya ion H+. Sedangkan basa kuat adalah basa yang dapat bereaksi sempurna dan menghasilkan ion OH- jika dilarutkan dalam air dan memiliki derajat ionisasi sebesar 1. Beberapa contoh basa kuat diantaranya natrium hidroksida, litium hidroksida, dan kalium hidroksida. Jika yang diketahui basa kuat, maka yang dapat ditentukan terlebih dahulu adalah konsentrasi ion OH- dengan menggunakan rumus OH- sama dengan Mb dikali B, di mana Mb adalah konsentrasi larutan basa dan B adalah banyaknya ion OH-. Kemudian dapat ditentukan nilai pOH-nya dengan menggunakan rumus pOH sama dengan min log OH-. Karena pH ditambah pOH sama dengan 14, maka nilai pH sama dengan 14 dikurang pOH. Contoh soal, sebanyak 100 ml kalsium hidroksida 0,02 molaritas memiliki harga pH sebesar. Karena di sini yang diketahui basa kuat, maka yang dapat ditentukan adalah konsentrasi OH- dengan menggunakan rumus OH- sama dengan Mb dikali B. Mb diketahui dari soal 0,02 dan B-nya 2, maka OH- sama dengan 0,02 dikali 2 sama dengan 0,04 atau sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 2. Kemudian dapat ditentukan nilai pOH-nya dengan menggunakan rumus pOH sama dengan min log OH-. pOH sama dengan min log 4 dikali 10 pangkat min 2, pOH sama dengan 2 dikurang log 4. Selanjutnya dapat ditentukan nilai pH dengan rumus pH sama dengan 14 dikurang pOH. pH sama dengan 14 dikurang 2 dikurang log 4, didapatlah nilai pH-nya 12 ditambah log 4. Yang kedua adalah asam lemah dan basa lemah. Asam lemah adalah asam yang hanya bereaksi sebagian di dalam air, memiliki derajat ionisasi besar dari 0 dan kurang dari 1. Beberapa contoh asam lemah diantaranya asam asetat, asam sulfit, dan asam karbonat. Untuk menentukan pH asam lemah, dapat digunakan rumus pH sama dengan min log H+. H+ pada asam lemah dapat ditentukan dengan menggunakan rumus H+ sama dengan akar Ka dikali Ma atau H+ sama dengan alfa dikali Ma, di mana H+ adalah konsentrasi ion H+, Ka sama dengan tetapan ionisasi asam, Ma sama dengan konsentrasi larutan asam, dan alfa adalah derajat ionisasi. Sedangkan basa lemah adalah basa yang hanya bereaksi sebagian di dalam air, memiliki derajat ionisasi besar dari 0 dan kecil dari 1. Beberapa contoh basa lemah diantaranya amonia, besi hidroksida, dan amonium hidroksida. Jika yang diketahui basa lemah, maka yang dapat diketahui terlebih dahulu adalah konsentrasi ion OH- dengan menggunakan rumus OH- sama dengan Kb dikali Mb atau OH- sama dengan alfa dikali Mb, di mana Kb adalah tetapan ionisasi basa, Mb adalah konsentrasi larutan basa, dan alfa adalah derajat ionisasi. Kemudian dapat ditentukan nilai pOH-nya dengan menggunakan rumus pOH sama dengan min log OH-. Karena pH ditambah pOH sama dengan 14, maka nilai pH sama dengan 14 dikurang pOH. Contoh soal,
Tentukan pH asam format 0,01 molaritas bila harga Ka asam format tersebut adalah 1,8 dikali 10 pangkat min 4. Reaksi pengionan yang terjadi adalah HCOOH menghasilkan HCOO- ditambah H+. Karena yang diketahui asam lemah, maka dapat ditentukan konsentrasi H+ dengan menggunakan rumus H+ sama dengan akar Ka dikali Ma. Ka dari soal diketahui 1,8 dikali 10 pangkat min 4, sedangkan Ma 10 pangkat min 2. Jadi, H+ sama dengan akar 1,8 dikali 10 pangkat min 4 dikali 10 pangkat min 2 sama dengan 1,34 dikali 10 pangkat min 3. Kemudian, dapat ditentukan nilai pH-nya dengan rumus pH sama dengan min log H+. Jadi, pH sama dengan min log 1,34 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan 3 dikurang log 1,34. Didapatlah hasil pH-nya 2,87. Dengan adanya indikator alam ini, diharapkan untuk peserta didik agar dapat mempraktikkan langsung di rumah untuk menentukan suatu larutan bersifat asam atau basa. Sekian pembelajaran kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Stay safe, stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.